Ya, pada pukul 1:01 di stasiun Semarang Poncol terdapat rangkaian kereta api Kertajaya yang merupakan rangkaian kereta api kelas ekonomi dengan nomor perjalanannya sebagai KA 150 dengan relasi stasiun Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Turi yang bersiap diberangkatkan setelah mengalami keterlambatan selama 60 menit. KA 150 Kertajaya saat itu ditarik oleh lokomotif CC 201-135R yang merupakan lokomotif hasil rehabilitasi dari lokomotif seri BP 20307 yang dikerjakan pada tahun 90-an. Dalam perjalanannya, lokomotif KA 150 Kertajaya sendiri sebelumnya mengalami masalah pada alat sistem komunikasinya, di mana alat pemindah kanal radio mengalami kerusakan pada saat memasuki wilayah Daun 4 Semarang, sehingga mengganggu jalannya proses komunikasi antar kru kabin lokomotif dengan pusat kendali. Tentu saja, dengan adanya hal tersebut, lokomotif dari KA 150 seharusnya tidak diizinkan beroperasi dan segera diganti dengan lokomotif lain. Ya, mungkin saja dikarenakan adanya keterlambatan perjalanan serta proses pergantian lokomotifnya sendiri yang memakan waktu. Lokomotif pun akhirnya tetap dioperasikan. Setibanya di stasiun Gubuk pada pukul 1:45, KA 150 Kertajaya diberhentikan di jalur 1 yang merupakan jalur 10 belok sebagai imbas adanya proses penyusulan, di mana KA yang melayani kelas ekonomi harus mengalah untuk disusul oleh KA dengan kelas yang lebih tinggi. Ya, rencananya KA 150 Kertajaya akan disusul oleh KA Gumarang sebagai KA 92 dan KA Sembrani sebagai KA 40 yang nantinya akan menggunakan jalur 2 yang merupakan jalur 10 lurus di stasiun tersebut. Setelah berhentinya KA 150 dan PKA Stasiun Gubuk menginformasikan kepada kondektur dan asisten masinis dari KA 150 bahwa rangkaiannya akan disusul oleh KA 92 Gumarang dari arah Pekewanu menuju Karangjati. Akan tetapi, proses penyampaiannya sendiri dilakukan tidak sesuai prosedur, di mana pelaksanaan laporan antar petugas seharusnya dicatat dalam laporan harian masinis dan laporan perjalanan kereta api. Bahkan laporannya sendiri itu pun disampaikan langsung secara lisan. Tentu, hal ini dapat mengakibatkan kelalaian dan miskomunikasi yang nantinya menimbulkan kesalahpahaman fatal. Sebagaimana dulu yang pernah melibatkan PPKA Sudimara dengan masinis KA 225 dalam proses pemberangkatannya antara rangkaian kereta api harus berjalan meninggalkan stasiun atau berakhir rangkaiannya. Setelah memberikan informasi kepada petugas KA 150, PPKA Stasiun Gubuk kemudian bersiap untuk menyambut kedatangan KA 92 dengan menggerakkan sinyal aman masuk dan sinyal keluar stasiun. Tepat pada pukul 1:52, KA 92 Semarang pun melintas langsung dengan aman jalur 2 dan melewati KA 150 Kertajaya yang berada di jalur 1. Selepas KA 92 meninggalkan stasiun, petugas PPKA Stasiun Gubuk kemudian menurunkan kembali sinyal masuk dan sinyal keluar stasiunnya. Dan tak lama berselang, PPKA Stasiun Gubuk pun kembali mendapatkan informasi dari pusat kendali bahwa akan ada KA 40 Sembrani yang rencananya akan menyusul KA 150 di stasiunnya. Selanjutnya, PPKA Stasiun Gubuk pun meneruskan informasi tersebut kepada kondektur KA 150 soal adanya proses penyusulan tersebut. Namun sayangnya, kali ini kondektur KA 150 tidak meneruskan informasi tersebut kepada masinis dan asisten masinisnya yang berada di dalam kabin lokomotif KA 150. Berikutnya, PPKA Stasiun Gubuk yang telah memberikan informasi kepada kondektur KA 150 kemudian menggerakkan sinyal masuk dan sinyal keluar stasiun sebagai tanda aman
bersiap menyambut kedatangan KA-40 dari arah stasiun Tegowanu menuju arah stasiun Karangjati. Di belakang KA-150 terdapat rangkaian kereta api Sembrani sebagai KA-40 dengan melayani kelas eksekutif yang ditarik oleh lokomotif CC20339 dengan relasi stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi yang berjalan dengan kecepatan tinggi hingga mencapai 70 km per jam. Sementara itu di dalam kabin lokomotif KA-150, di mana para kru kabin yang tidak mengetahui tentang adanya informasi penyusulan tersebut melihat adanya pergerakan sinyal keluar stasiun. Ya, tanpa diiringi perintah suara fluid keberangkatan berupa semboyan 40 dari PPKA dan semboyan 41 dari kondektur. Tiba-tiba, masinis KA-150 mencoba menjalankan rangkaiannya secara perlahan tanpa membunyikan semboyan 35. Para kru kabin lokomotif berasumsi bahwa pergerakan sinyal keluar stasiun tersebut ditujukan kepada rangkaiannya. Saat rangkaian hendak mendekati wesel, masinis KA-150 yang ragu-ragu akhirnya pun menyuruh asisten masinisnya untuk melihat dan memastikan kembali kedudukan posisi lidah wesel. Dan sontak saja, sang asisten masinis pun terkejut dan berteriak kepada masinisnya dengan mengatakan, "Putih, bukan jalur untuk kita." Secara spontan, masinis KA-150 pun ikut terkejut dan mencoba memundurkan kembali rangkaiannya. Namun di saat yang bersamaan, KA-40 Sembrani sudah memasuki emplasemen stasiun Gubuk dari arah belakang KA-150. Ambil untuk kakak pulang dulu ya. Dikarenakan posisi dari rangkaian KA-150 Kertajaya yang belum perpal atau mencapai batas ruang bebas dari laju KA-40 Sembrani, dalam hitungan detik, hubungan antar keduanya pun tak dapat dihindari. Ya, tepat pada pukul 2:10, lokomotif CC20339 dari KA-40 Sembrani menubruk dengan kuat lokomotif CC201-135R dari KA-150 Kertajaya yang berada di hadapannya. Saking dahsyatnya tubrukan membuat kedua lokomotif tersebut terpental jauh, di mana lokomotif CC201-135R terpental ke sebelah sisi utara dari jalur rel, serta boginya yang terhempas sejauh 50 meter. Dan lokomotif CC20339 yang terpental ke sebelah sisi selatannya. Bahkan beberapa gerbong dari masing-masing kedua rangkaian kereta api ini mengalami kerusakan. Atas terjadinya insiden naas ini menyebabkan hilangnya korban nyawa sebanyak 13 orang, yang diantaranya 1 orang masinis dari KA-150 Kertajaya, dan korban luka sebanyak 26 orang, yang diantaranya 3 kru petugas kabin lokomotif dari KA-150 Kertajaya dan KA-40 Sembrani. Adapun proses evakuasinya pun berjalan dengan lancar, di mana masing-masing unit lokomotif yang terpental diangkat dan disimpan sementara di area emplasemen stasiun Gubuk untuk selanjutnya dibawa ke Balai Yasa Yogyakarta demi menjalani perbaikan secara besar-besaran. Tetapi, ironisnya, setelah adanya tindakan evakuasi pengangkatan badan dari lokomotif KA-40 yang terpental
datang ke arah persawahan. Tim evakuasi kembali menemukan seorang mayat dalam kondisi yang mengenaskan, di mana korban naas tersebut merupakan salah seorang warga setempat yang tewas akibat tertimpa badan lokomotif. Dengan begitu, jumlah korban nyawa dari insiden kecelakaan di stasiun Buku yang sebelumnya adalah 14 orang korban, kini bertambah menjadi 15 orang. Demikianlah pembahasan peristiwa luar biasa hebat di stasiun Gubuk, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang terjadi pada tahun 2006 ini. Tentu, di balik terjadinya insiden naas tersebut, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga di dalamnya, di mana penyebab terjadinya insiden ini hampir sama dengan tragedi Bintaro 1 yang pernah saya bahas di video sebelumnya, soal bagaimana pentingnya kita dalam mengetahui dan memahami prosedur dalam sebuah